وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usalli wa usallim ala habibina wa qaidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi alladzina yattabi'unahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kesehatan, terlebih lagi pada Jumat, hari yang baik dan mulia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah keberkahannya tidak mengurangi daripada pertemuan kita secara fisik, karena yang paling pokok adalah al-arwah junudun mujannada. Ruh orang yang beriman itu saling bertaut, ya. Fama ta'arafa minha talab, ya. Ruh yang saling mengenal akan saling bersenyawa, saling merekatkan diri. Wa ma tanakara ikhtalaf, dan ruh yang saling tidak mengenal maka sulit untuk bertemu, sulit untuk bersinergi, sulit untuk bersenyawa, dan seterusnya. Maka majelis ilmu kita melalui media Zoom ini adalah cara yang luar biasa dianugerahkan Allah kepada kita untuk selalu mempertemukan dan mempertautkan qalbu kita. Jemaah sekalian yang saya muliakan, saya lanjutkan kajian kita masih tentang hidayah. Jadi pesan saya, jangan pernah bosan mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti akan menjadi sahabat kita, pendamping kita, pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari harta tidak lagi bermakna, tidak lagi bermanfaat. Anak keturunan juga demikian. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, yang tulus, ikhlas, tidak ada kesyirikan, tidak ada sikap menduakan dan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itulah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar gembira kepada kita, ya'til Qur'anu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an datang menemui Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu membaca, selalu mentadabburi dan mengkajinya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah semakin merekatkan diri kita dengan Al-Quran, agar hidup kita ini seperti kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan jalan yang lurus di antara sekian banyak jalan kehidupan yang ada di pentas, ya, sejarah manusia ini. Saya bacakan jamaah sekalian. Innal abda idza amana bil Qur'an. Sungguh seorang hamba
jika dia beriman dengan Al-Quran yang mulia, wa akhadha hududzahu min, dia mengambil bagian yang besar dari Al-Quran, dia mengambil bekal yang sebesar-besarnya, dia mengambil gizi hidup yang sebesar-besarnya dari Al-Quran, wahtada bihi mujmalan, dia mendapatkan hidayah, pencerahan secara global dari Al-Quran itu, wa qabila awamirahu, semua perintah-perintah Al-Quran dia terima dengan baik, wajtanaba nawahi, semua larangan-larangan Al-Quran dia hindari, wasaddaqa bi akhbarihi, dia membenarkan segala informasi yang dibawa oleh Al-Quran, kana dzalika sababan lihidayatin ukhra lahu ala tafsil. Sikap keimanan yang sedemikian ini akan menjadi sebab bagi kita semua untuk mendapatkan hidayah yang lebih lagi terperinci. Jadi jemaah sekalian, kata para ulama kita, Al-Quran ini kita pegang sebagai dusturu hayatina, sebagai konstitusi bagi kehidupan kita. Semua perintah dan larangan di dalam Al-Quran kita yakini dengan baik, kita laksanakan apa yang diperintahkan, kita jauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, dan semua informasi yang ada di dalam Al-Quran, termasuk juga tentang sejarah. Karena tidak kurang dari 70% daripada Al-Quran itu bercerita tentang sejarah. Penting sekali sejarah ini. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan kita tidak perlu lagi mengingat-ingat tentang komunis, ya, maka itu sesungguhnya orang yang tidak pernah berpikiran secara Qurani. Mengapa? Mungkin komunisme sebagai sebuah kekuatan organisasi politik, ya, selama pelarangannya di dalam TAP MPR itu tidak dicabut, insya Allah tidak akan bangkit. Tetapi komunisme sebagai sebuah ideologi yang anti Tuhan, maka itu nanti sampai matahari terbit dari barat, dia tidak akan berakhir. Mengapa? Antara al-haq dan al-batil itu akan terus saling mengalami pergolakan. Jadi keliru dan tidak tepat jika ada orang-orang tertentu mengatakan tidak usah takut kepada hantu komunisme. Ini bukan persoalan takut dan tidak takut. Ini bukan persoalan dia terlihat atau tidak terlihat. Yang menjadi persoalan kita bahwa ideologi anti Tuhan ini pernah melakukan pengkhianatan terhadap Republik ini. Dan itulah sejarah. Karena itu, di dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, umat ini, bangsa ini, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, umat terdahulu, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki ketajaman intelektual dan kebeningan rohani. Ya, jadi di dalam kisah-kisah yang diterangkan di dalam Al-Quran, itu terdapat pelajaran yang sangat dalam. Ibrah itu adalah dari kata abaro. Jadi kalau dilihat, ini ada satu fakta sejarah kehidupan kita. Kalau fakta sejarah ini dia akan hanya menjadi cerita saja. Dan bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran, tetapi kita bisa menyeberangi makna dari apa yang tersurat di hadapan kita,
kepada apa yang tersirat dan itu pelajaran kehidupan. Nah, Al-Quran bercerita tentang Fir'aun, berbicara tentang Nabiullah Musa alaihissalam, berbicara tentang Qarun, berbicara tentang Namrud, berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya itu. Itu bagian dari satu fakta sejarah yang harus kita ambil pelajaran. Nah, dari pelajaran itulah kemudian kita bisa mengarahkan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, kata para ulama, orang-orang yang percaya dengan informasi Al-Quran seperti itu, ini akan menjadi sebab dia menempatkan suatu hidayah lain yang lebih lagi terperinci. Mengapa demikian? Li'annal hidayata la nihayata lah. Karena hidayah itu adalah suatu anugerah Allah yang tidak pernah ada finishnya. Tidak ada garis akhirnya. Ya. Semakin kita beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, komitmen menegakkan ajaran dan syariat Allah, hidayah itu akan terus berdatangan kepada kita. Sampai kapan? Ya, seperti kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambakan dirilah kepada Allah, sembahlah Allah sampai kematian itu datang kepada kalian. Jadi sampai kapan kita mencari hidayah? Ya sampai kita mati. Sampai kapan kita talabul ilm? Sampai kapan kita mencari ilmu seperti ini? Sampai kita mati. Jadi, ilmu ini tidak pernah dibatasi dengan strata pendidikan secara formal. S1, S2, S3, bahkan sampai tingkatan misalnya seorang guru besar. Nah, kalau hidayah itu dibatasi dengan jabatan-jabatan akademik, maka nanti agama ini tidak akan pernah memberikan inspirasi bagi kehidupan kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, fa'idza zahadal iman. Jika keimanan ini bertambah di dalam diri kita, wa zadatit taqwa. Ketakwaan ini bertambah pula di dalam diri kita, dan takwa itu kan sederhana saja. Fi'lu ta'at wajtinabul ma'asi. Melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu makna daripada takwa. Jadi kalau iman dan takwa ini terus mengalami peningkatan di dalam diri kita, zadatil hidayah. Hidayah itu bertambah. Maka kalau kita bertanya kepada diri kita, apa sih indikator bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah? Ya, pertama, bisa diuji. Apakah keimanannya itu bertambah atau tidak? Nah, bukti daripada keimanan itu bertambah, yazidu bitta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyat. Dia mengalami penurunan drop dengan suatu kemaksiatan. Nah, hidayah juga demikian. Hidayah itu dan petunjuk Allah ada kalanya naik pada diri kita, tapi ada kalanya juga hidayah itu turun dalam diri kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitab beliau, Al-Fawaid, ya, faidah-faidah spiritual yang bagus sekali, ada kitabnya satu jilid, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau menyatakan, Innal abda idza amana bil kitabi wa ihtada bihi mujmalan. Sesungguhnya seorang hamba jika dia beriman dengan Al-Quran dan dia mendapatkan petunjuk secara global dari Al-Quran itu, wa qabila awamirah, dia terima segala perintah, wa saddaqa bi akhbari, dia benarkan semua berita dan kabar yang ada di dalam Al-Quran itu, kana sababan lihidayatin ukhra tahsulu lahu ala tafsil. Ini akan menjadi sebab seseorang hamba itu akan mendapatkan hidayah yang lebih lagi terperinci.
Fa innal hidayata la nihayata laha. Karena sesungguhnya hidayah itu adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. Walau balagal abdu fiha ma balag. Setinggi apapun pencapaian seorang hamba di dalam hidayah ini, fa fawqa hidayatihi hidayatun ukhra. Di atas hidayah yang telah dia raih itu terdapat lagi hidayah lain, dan demikian seterusnya. Fa kullama taqal abdu rabbahu, maka setiap seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, irtaqa ila hidayatin ukhra. Dia akan naik derajatnya di dalam tingkatan-tingkatan hidayah berikutnya. Fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minal taqwa. Seseorang hamba itu akan senantiasa berada di dalam tambahan petunjuk yang terus-menerus selama seseorang itu juga selalu berada dalam tambahan ketakwaan kepada Allah. Wa kullama fawwata hawwan minat taqwa fatau hawwan minal hidayah bihasbi. Dan setiap dia melalaikan suatu suatu bagian daripada sikap takwa, dia mengalami suatu keadaan di mana dia tidak lagi memiliki komitmen untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan cenderung kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka pada saat itu hidayah pun itu juga berkurang dari diri dia. Nah, inilah jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-Quran memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan kedamaian dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, berbagai macam kegelapan, kepada satu cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan petunjuk bagi mereka untuk menuju ke jalan yang lurus. Jadi jemaah sekalian, kalau selalu kita mengucapkan di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, maka cara mengidentifikasinya adalah apakah pola hidup kita sehari-hari ini sudah sesuai di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, berbeda antara ridha dan izin Allah. Berbeda antara ridha dan izin Allah. Kalau ridha Allah, mesti segala sesuatu kebaikan. Tapi kalau izin Allah, belum tentu itu kebaikan. Maka seorang misalnya ada koruptor, dia tidak bisa mengatakan ini adalah karunia Allah. Tidak boleh. Bahwa Allah mengizinkannya, iya. Ada tukang sihir. Maka Al-Quran menyatakan, وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah mungkin para tukang sihir itu bisa memberi mudarat kepada siapapun di antara manusia, kecuali dengan izin Allah. Sihir itu meskipun diturunkan oleh Allah atas izin Allah, tetapi melakukan sihir itu adalah suatu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan bagian daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya apa? Akan terbuka di hadapannya itu jalan-jalan kedamaian, ketentraman.
Apakah itu dia rasakan secara pribadi, keluarga, atau dalam konteks yang lebih besar lagi. Jadi sebetulnya kalau kita bertanya, apakah kita sedang meniti jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan ketentraman? Ini saya kira kembali kepada diri kita. Seberapa kita memiliki komitmen sebagai bangsa ini untuk mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu saja di dalam Al-Quran, kegelapan itu diungkapkan oleh Allah dengan bentuk jamak. Sementara cahaya itu hanya satu. Mengapa demikian? Jalan kesesatan itu beraneka ragam. Tapi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Ini juga penting jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau sekarang ya mau kemana kita menuju dengan gerbong republik yang besar ini? Apakah kita akan menuju kepada Allah atau kemudian menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau menuju kepada selain Allah, maka di situ ada berbagai macam ideologi yang terhampar di hadapan kita sebagai bangsa. Demikian pula diri kita. Sederhana saja. Nah, ini kan membutuhkan renungan-renungan yang mendalam di dalam diri kita masing-masing. Di dalam surat Asy-Syura ayat 13, ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ya. Jadi memang orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang senantiasa gembira untuk kembali kepada Allah. Jadi taubat ya. Jadi kita inabah ini kita segera kembali kepada Allah. Ada titik koordinat yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi dalam 24 jam kehidupan kita, kita pun juga tidak bisa menjamin diri kita bahwa pada setiap menit atau detik yang kita lalui selalu berada di atas koridor Allah atau jalan Allah. Ya, kita tidak bisa kemudian memastikan. Karena memang konsep keimanan kita itu berfluktuasi. Tetapi setidaknya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mengidentifikasi lagi apakah hidayah itu Allah anugerahkan kepada kita, maka kita perhatikan seberapa intensitas kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim sebelum dia menjalani hidupnya di pagi hari, bukan semata-mata dia sholat fajar, sholat subuh, bukan semata-mata itu. Bahkan dia lalui dulu hidupnya, misalnya Allah bangunkan kita di sepertiga akhir malam. Bahkan Allah kemudian janjikan kita, ya, Allah turun ke langit bumi yang paling rendah ini pada sepertiga akhir malam, dan tidak ada yang berdoa kecuali diijabah. Tidak ada orang meminta kecuali diberikan oleh Allah. Setelah itu dikumandangkan sholat azan. Lalu sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lalu kemudian sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. Kata Rasulullah SAW, malaikat malam yang akan mengakhiri tugasnya hadir menyaksikan orang-orang yang mendirikan sholat subuh. Malaikat siang yang akan segera bertugas juga hadir menyaksikan itu. Itulah yang dimaksudkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Quran yang dibacakan pada saat sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan para malaikat. Itu kita mengawali hidup kita. Belum lagi kita jalan jauh, duhur kita kembali lagi kepada Allah. Teruskan lagi aktivitas asar, kembali lagi kepada Allah. Maghrib kembali lagi kepada Allah. Tidak berselang lama isya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang memiliki konsistensi untuk terus berputar ya dalam poros kehidupan ini dan selalu punya komitmen kembali kepada Allah itu bukan sembarang orang. Ya, Allahu yajtabi man yasha. Allah itu memilih ya. Jadi kita harus bersyukur jemaah sekalian. Kalau komitmen itu kita miliki, maka itu menjadi suatu pertanda yang sangat sederhana bahwa Allah memilih kita di antara
ada banyak sekali hamba-hambanya yang dia ciptakan di muka bumi. Apalagi menyempatkan hadir. Insya Allah dalam durasi waktu yang sama sekali tidak panjang. Kita duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran. Kita coba lagi membaca Al-Quran bersama, kita tadabburi maknanya. Ini tidak lain daripada pertanda bahwa Allah memang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang terus menyegarkan semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga surat Al-A'la yang sering kita baca. Saya zakkaru may yakhsha. Orang-orang yang memiliki kepandaian untuk selalu mengingat Allah. Selalu mengingat peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang-orang yang dianugerahkan khasyah. Khasyah itu bukan ketakutan yang sifatnya alamiah, tetapi ketakutan spiritual. Itu khasyah namanya. Maka para ilmuwan, para ulama disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau khasyah itu tidak perlu kita melihat apa yang kita takuti di depan mata kita. Tetapi keagungan Allah, kebesaran Allah, kewibawaan Allah itu sudah cukup mengarahkan batin kita kemudian untuk hidup lebih mawas diri dan waspada. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam surat Yunus ayat ke-9, innalladzina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan amal saleh, Allah berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Di dalam surat Maryam ayat 72, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah menambahkan hidayah bagi orang-orang yang telah konsisten berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau ingin memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Maryam, ya, monggo silahkan dibuka. Surat Maryam 76. Dibuka dulu surat Maryam ayat 75. Ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'azab wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa adhafu junda. Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Allah yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penolongnya. Jadi mas sekalian, seringkali orang kalau hidup dengan segala kemampuan dan kapasitas yang dia miliki, apakah kedudukan, jabatan, kekayaan, kehormatan, dan seterusnya itu, manusia cenderung secara mental kalau dia tidak kuat, ya, dia akan merasa bisa segala-galanya. Seolah-olah Allah itu bisa dibayar dengan apa yang ada pada diri dia. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang yang menikmati kesesatannya itu dan tidak segera kembali kepada Allah, itu Allah akan terus ulurkan masa kesesatan dia itu.
Jadi hati-hati juga gitu ya. Kita kadang sebagai orang beriman ini kurang sabar. Mungkin dari banyak hal aspek keduniaan misalnya, tidak seperti sebagian saudara-saudara kita yang tidak menampakkan keimanan. Inilah yang disebut dengan maghrur di dalam Al-Quran. Maghrur itu orang terpedaya, orang yang disorientasi. Nah, ini tipologi orang-orang yang menikmati kesesatan di dalam hidup. Lalu pada ayat 76, ya, ayat 76 masih surat Maryam. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal-amal saleh, dan amal-amal saleh itu lebih baik, wal baqiyatus salihat, dan amal-amal saleh itu lebih baik dan lebih kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akibat atau akhirnya adalah juga lebih baik. Jadi apa yang dimaksud dengan wa yazidullahu allazina ihtadaw huda? Allah menambahkan hidayah bagi orang-orang yang telah konsisten di jalan hidayah itu, dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil. Beliau menyatakan imanan ay iqanan ala yaqini. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kokoh. Jadi sudah mantap beriman, ditambah lagi kemantapan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman menyatakan lamma zakara annahu yamuddu lidh-dhalimina fi dhalalihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Maryam ayat 75, Allah Subhanahu wa taala ulur-ulurkan, perpanjang masa kesesatan bagi orang-orang yang memang memilih jalan kesesatan di dalam hidupnya. Zakara annahu yazidul muhtadina hidayah. Maka Allah sebut di dalam ayat 76 bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk bagi orang-orang yang telah committed di atas jalan petunjuk itu, ya. Dan ini adalah bagian daripada karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal huda yashmalul ilman nafi'. Dan hidayah itu mencakup juga ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, amalan-amalan yang baik, fa kullu man salaka tariqan fil ilmi. Maka siapapun atau setiap orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, wal iman, menambah keimanan, mencari keimanan, wal amalis salih, di jalan juga mengamalkan amalan-amalan yang baik, zadahullahu minhu. Allah akan tambah ilmunya, Allah akan tambah imannya, Allah akan tambah lagi amalnya, wasahhalahu alaihi, dan Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan itu semua. Ya. Wahabalahu umuran ukhar la tadkhulu tahta kasbi. Bahkan Allah akan anugerahkan kepada dia sesuatu yang amazing di dalam kehidupan, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Ya, mungkin sesuatu yang min haitsu la yahtasib, tidak pernah tergambarkan di dalam pikiran dia. Seringkali saudara sekalian, kita mungkin menghadapi suatu persoalan ya di dalam kehidupan kita, kok tiba-tiba ada solusi yang belum pernah tergambarkan. Maka itu sesungguhnya adalah bagian daripada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza dalilun ala ziyadatil imani wa naqsi. Dan ini menjadi tanda atas bertambahnya iman atau berkurangnya iman. Wa yazidullahu allazina amanu imana. Ini sepadan dengan ayat Allah di dalam surat Al-Muddathir ayat 31
dan Allah menambahkan iman bagi orang-orang yang beriman. Ini juga di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika ayat-ayat Allah dibacakan pada mereka, maka keimanan mereka semakin bertambah. Wa yadullu alaihi aydan al-waqi'. Dan apakah itu hanya sebatas klaim? Tidak. Tentu semua itu akan dibuktikan juga oleh kenyataan di dalam kehidupan seseorang. Fa innal imana qaulul qalbi wal lisan. Keimanan itu adalah ucapan qalbu dan ucapan verbal lisan kita ini, wa amalul qalbi wal lisan. Dan termasuk juga perbuatan qalbu dan perbuatan lisan wal jawarih, termasuk organ tubuh kita yang lain. Wal mu'minuna mutafawituna fi hadhil umur. Dan orang-orang yang beriman memang mengalami ragam tingkatan di dalam persoalan ini. Ya. Jadi polarisasinya, ya, ragamnya itu sedemikian tinggi. Tergantung pada bagaimana kita merasakan ini dan bagaimana kita jujur terhadap diri kita. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, tentang pertambahan iman dan hidayah ini juga ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu. Beliau menyatakan mazhabu ahli sunnati wal jamaah min salafil ummati wa khalafiha annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, dari umat terdahulu dan generasi yang terbelakang, ya, yang belakangan dari umat ini, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan keimanan itu adalah ucapan dan perbuatan, dan ini kemudian mengalami pertambahan, ya, yazidu, tapi juga sekaligus memiliki resiko untuk mengalami penurunan. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau keimanan itu adalah persoalan membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh para rasul, termasuk disempurnakan dalam risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka at-tasdiq yakmulu bit-ta'ati kulliha. Sikap kita membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini akan paripurna dengan ketaatan kita. Famazdadal mu'min min a'malil bir kana imanuhu akmal. Maka tidaklah seseorang mukmin ya bertambah kebaikan-kebaikannya kecuali sudah pasti keimanannya itu semakin sempurna. Wa bihadil jumlah yazidul iman. Dengan demikian, pernyataan demikian bisa kita nyatakan bahwa keimanan orang tersebut, hidayah orang tersebut juga bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mari kita perhatikan bagaimana kisah anak-anak muda di dalam surat Al-Kahfi. Lalu mereka dikatakan sebagai para pemuda yang beriman. Diabadikan kisah dan pujian terhadap mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda ini adalah anak-anak muda belia, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk mereka semakin lagi ditambah oleh Allah. Kita perhatikan bagaimana kisah mereka hidup di tengah kekuasaan yang begitu zalim, penuh dengan kekufuran, kesyirikan, ya. Tetapi mereka masih mempertahankan keimanannya, diancam dibunuh, mereka melarikan diri, sampailah kemudian mereka berlindung di dalam suatu gua, yang kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 300 tahun, ya, hitungan kalender matahari, atau 309 tahun hitungan kalender qamariyah atau bulan. Allah memberikan pujian kepada mereka, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim.
Mereka adalah para pemuda belia yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka di dalam suasana yang sama sekali tidak nyaman. Mereka meninggalkan zona nyaman, kemudian melakukan suatu pengasingan hanya untuk mempertahankan keimanan mereka. Maka Allah kemudian menambahkan hidayahnya kepada mereka. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi poin yang ingin kita sampaikan di dalam di dalam kajian kita pada pagi hari ini adalah bahwa kita tidak akan pernah lepas dan tidak bisa melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat yakin dan saya kira kita juga semuanya yakin sebagaimana kata para ulama, annal hidayata la nihayatalah. Hidayah itu adalah sesuatu yang tidak mengenal garis finish di dalam kehidupan kita. Maka hidayah ini ujungnya adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita ngaji, sampai kapan kita menuntut ilmu, sampai kematian menjemput kita. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah di atas jalan hidayah ini untuk meraih berbagai macam hidayah Allah yang lainnya. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Amin, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.